Selamat datang di Repodcast ID dalam program Fenomena Sosial Anak Muda di Sekitar Kita. Dalam program ini kita akan membahas sedikit fenomena orang-orang yang suka foya-foya. Bersama saya Dimas Api Mahdian, mari kita bahas materi ini. Saat ini kita dibanjiri oleh konten-konten yang menunjukkan kemewahan yang bersifat foya-foya di media sosial. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka yang menunjukkan berfoya-foya itu merasakan bahagia seperti yang tergambar di media sosial tersebut? Philip Brickman dan Donald T. Campbell menciptakan istilah dalam esai mereka, Hedonic Relativism and Planning the Good Society, tahun 1971, menjelaskan mengenai teori hedonic treadmill. Teori ini menunjukkan bahwa kekayaan tidak meningkatkan tingkat kebahagiaan. Secara sederhana, teori digambarkan ketika kita lapar, kita makan nasi sehingga kita bahagia. Lalu, selanjutnya kita makan nasi lagi walau sudah kenyang, maka bukan kebahagiaan, tapi kita malah akan merasa begah dan mual. Sehingga kekayaan pada awalnya akan membuat kita bahagia, namun ketika kita sudah memiliki kekayaan tersebut cukup lama, kekayaan tersebut tidak akan membuat kita bahagia lagi. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana kita bisa bahagia dengan maksimal? Kebahagiaan maksimal bisa kita raih dengan 3 kondisi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan kita mampu dipenuhi. Yang kedua, lingkungan kita mendukung kita untuk menikmati kebutuhan dan keinginan kita. Tentu kita tidak akan merasa nikmat makan ketika ada orang yang sekarat karena kelaparan duduk di samping kita. Yang ketiga adalah bersyukur atas hal-hal yang kita dapatkan. Dari penjelasan di atas, maka kita tidak akan bahagia jika kita menghabiskan uang dengan berfoya-foya demi diri kita sendiri. Kita harus peduli dengan orang lain agar kita bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak akan datang sepenuhnya ketika kita bahagia, sementara orang lain itu menderita. Kebahagiaan juga tidak akan datang jika kita bersikap individualis, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita dan berbahagia tentunya. Para ilmuwan juga menemukan bahwa menghabiskan uang untuk pengalaman positif lebih baik daripada menghabiskan uang untuk barang. Pengalaman positif ini tidak terbatas kepada rekreasi ke tempat wisata, karena rekreasi tidak akan merubah kondisi lingkungan kita yang bisa saja makin memburuk seiring waktu. Pengalaman positif yang lebih bermanfaat bisa berupa kegiatan filantropi seperti membantu orang lain, memperbaiki lingkungan alam, berorganisasi dan membentuk gerakan, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Tentunya, semua usaha kita dalam mencapai kebahagiaan harus ditutup dengan rasa syukur atas hal-hal yang kita miliki. Rasa syukur ini akan semakin memaksimalkan rasa bahagia di dalam diri kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Citizen 4.0. Bagi kalian semua yang suka dengan program Citizen 4.0, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Reaksi Indonesia. Serta kalian juga bisa memfollow Citizen 4.0 di Spotify. Oke? Stay healthy everyone. See you next time and bye-bye.